kelompok 3. Di sini kami akan mewawancarai tentang Museum Lumajang. Perkenalkan, nama saya Dian Indra Puspitasari dari 12 MIPA 4, absen 11. Saya Firda Aura Aulia, absen 15. Saya Karanina Dwi Ayuning Tias, absen 18. Saya Kartika Triandini, absen 19. Saya Muhammad Akmal Hamam Yusuf, absen 21. Dan saya Muhammad Awil Basail, absen 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aura Aulia dari SMA Negeri 1 Lumajang. Saya mewakili kelompok saya untuk mewawancarai Anda terkait dengan Museum Daerah Lumajang ini. Saya mau izin bertanya ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana sejarah terbentuknya Museum Daerah Lumajang ini? Kalau untuk sejarahnya, museum ini diresmikan tanggal 24 Agustus 2015 oleh Bapak As'ad ketika beliau menjadi Bupati Lumajang seperti itu. Terus untuk dibukanya mulai pukul berapa sampai pukul berapa? Kalau untuk dimulainya, maksudnya dimulai bukanya ini Iya. gitu. Itu kalau untuk hari Senin sampai hari Kamis itu dari mulai jam 8 itu sampai jam setengah 4. Terus kalau hari Jumat itu jam 8 sampai jam 3. Tapi karena kemarin masa pandemi itu sampai jam 2 ya kalau untuk tutupnya. Jadi ada perubahan. Terus ini kan isinya museumnya kan lumayan bermacam-macam ya Bu ya. Itu dari mana mendapatkannya? Kalau untuk benda-benda yang sini ya, alhamdulillah karena kesadaran masyarakat itu semakin tinggi ya. Jadi alhamdulillah benda-benda yang sini itu berasal dari beberapa itu yang memang dari ini hibahan masyarakat, itu ya. Terus ada juga yang replika. Tuh. Jadi ketika ada penemuan atau apa itu dilaporkan ke kami. Jadi nanti kami turun ke sana, ada beberapa arkeologinya ya, turun ke sana untuk meneliti. Di situ baru kita bawa ke sini. Terus ada yang memang dihibahkan langsung ada seperti itu. Kalau sebagian besar ini isinya apa aja ya Bu ya? Kalau untuk isinya ya itu ada yang istilahnya itu ada yang berupa prasasti ya. Karena alhamdulillah dari 21 kecamatan di Lumajang itu ada penemuannya semua atau ada peninggalan semua. Ya tadi salah satunya itu apa? Prasasti tadi ya, mungkin yang di belakang ini ya. Ada prasasti, terus ada koin ya, koin di zaman kolonial Belanda juga ada yang nilainya sen. Terus ada juga uang kepeng ya, uang kepeng mungkin lebih tua ya. Itu diperkirakan di Majapahit, ditemukan di daerah Bonagung ya. Terus ada juga apa namanya pecah-pecahan ya, itu berupa ini apa namanya dari tanah liat ya, itu ada hubungnya yaitu bukan di situs meeting. Terus ada juga yang banyak itu dari Gujalit. Gujalit itu ada berupa kayak manik-manik kaca, terus ada pelintingan, terus ada juga apa itu alat untuk memasak itu yang dari tanah liat itu periuk ya. Terus ada juga keris, ada di zaman kolonial Belanda itu ada semua di situ. Untuk tanggapan masyarakat terkait dibukanya museum ini bagaimana? Alhamdulillah selama ini hampir 7 tahun ya. Alhamdulillah masyarakat itu sangat antusias, terutama bagi para pelajarnya ya. Jadi dari mulai tingkat TK, PAUD ya, malah lebih ini PAUD, TK, SD, SMP sampai mahasiswa
pelajar kayak kalian itu alhamdulillah banyak yang berkunjung ke sini. Jadi mereka pengen mengetahui tentang sejarahnya, tentang peninggalannya, nah seperti itu. Terus orang umum pun juga banyak gitu loh, karena mereka juga pengen mengetahui, terutama yang daerah-daerah mereka yang memang ada penemuannya. Jadi mereka sangat antusias untuk pergi ke sini gitu. Mereka dengan bangga gitu ya, bahwa oh ini dari desaku ya, nah seperti itu. Baik Bu, saya Muhammad Basoir dari SMA Negeri 1 Lumajang ingin melanjutkan wawancara teman saya tadi tentang terkait relief Candi Gedung Sari ini. Bagaimana awal mula ditemukannya dan bagaimana bisa sampai di sini gitu untuk ditampilkan. Ya. Alhamdulillah untuk situs Gedung Sari atau relief yang dari Gedung Sari ini ya, itu berawal dari memang laporan dari masyarakat. Dari masyarakat ke kami, akhirnya nyampe ke BPJB ya, itu di tahun pertama yaitu 2013. Nah jadi dari BPJB sama dari Balai Jogja itu turun ke Lumajang ya untuk melakukan ekskavasi. Ya, untuk melakukan ekskavasi pertama itu ya. Diketemukannya pertama kali itu yang ini. Ada Encak sama yang ini. Ya, untuk yang pertama kali itu ditemukannya itu dari 2013. Terus selanjutnya ada ekskavasi lagi di tahun 2015. 2015 yang diketemukan adalah relief yang gajah. Ya. Jadi benda-benda yang disimpan di sini ini ya, relief yang ada disimpan ini adalah hasil ekskavasi dari Balai Jogja dan BPJB. Tapi kalau yang dari masyarakat, istilahnya penemuan masyarakat langsung ya, ketika pertama kali itu tetap disimpan di sana. Kenapa enggak semuanya diangkut ke museum gitu? Enggak, karena gini, kalau untuk yang penemuan masyarakat, biar masyarakat juga mengikuti istilahnya mereka itu suatu kebanggaan juga di daerah sana gitu loh. Jadi nggak semua harus dibawa ke sini seperti itu. Jadi itu merupakan identitasnya di daerah sana gitu loh. Jadi seandainya pun ada masyarakat yang berkunjung, jadi bisa ada pembuktian juga di sana gitu loh. Jadi nggak hanya di sini, itu yang hasil penemuan masyarakat itu memang tetap di sana. Dengan asal seperti itu. Yang penting dijaga, itu dirawat juga. Baik Bu. Nah di sini kan semuanya banyak yang relief asli gitu. Kenapa yang di sini tuh replika gitu Bu? Kenapa nggak ditaruh yang asli gitu? Maaf, ini bukan relief ya. Tapi kalau ini adalah ini prasasti atau batu bertulis ya. Nah di sini ini ada memang beberapa yang asli ya, terutama yang di Pasir Jambe itu ya, sama yang di Pasari itu asli, ada 2 ya. Cuma kenapa tadi pertanyaannya kenapa banyak replika gitu? Nah, kenapa banyak replika? Karena ketika ada semacam penelitian juga dari provinsi ketika itu sekitar tahun 70-80-an ya, itu kita kan belum punya museum. Nah jadi otomatis karena kita tidak punya museum untuk apa? Karena benda-benda ini benar-benar berharga gitu ya, peninggalan. Jadi mereka membawa ke sana gitu loh untuk disimpan, sampai sekarang pun ada. Jadi ketika kita mempunyai museum, dibuatlah replika. Karena kalau untuk apa pengambilannya untuk di sini, makanya dari sana diambil ke sini, itu kan hasil prosedurnya kan panjang. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan untuk membawanya ke museum. Ya, itu harus ada benar-benar museumnya itu harus benar-benar memenuhi persyaratan. Salah satunya tetap keamanan seperti itu. Jadi nggak sembarang diambil, terus prosedurnya juga karena itu kan sudah masuk data ya, masuk data di sana. Iya Bu. Kan banyak di tempat lain di sana itu banyak seperti candi kendi gitu Bu. Kenapa di sini itu yang menarik kita itu piring? Kenapa piring bisa sampai ditaruh di museum gitu? Apa yang menjadikan piring ini unik gitu Bu? Nih, piring ini kan diketemukan di situs Beteng ya. Nah, otomatis pernah mendengar tentang situs Beteng nggak? Iya. Nah, peninggalnya siapa pasti sudah pernah tahu kan? Iya. Nah, ini salah satu peninggalannya yang diketemukan di daerah situs Beteng. Yang pasti sangatlah berharga ya, namanya juga sebuah peninggalan gitu. Terus kenapa juga kok sampai ada
di zamannya itu piring mungkin kayak gitu ya, Iya. atau bentuk keramik seperti Iya, ini. betul. Bisa jadi dulunya itu memang sudah ada apa ya istilahnya orang asing. Bisa jadi untuk melakukan barter atau pertukaran benda atau pertukaran barang ya. Iya. Karena Lumajang itu dengan apa ya banyak sekali tumbuhan atau obat ya. Misalnya bisa jadi pada saat mereka berkunjung ke sini mereka bertukar untuk melakukan barter. Jadi mereka mendapatkan rempah-rempah, terus di sini mendapatkan barang-barang seperti itu, dan itu sangat banyak diketemukan di daerah situ sendiri. Jadi berarti tidak semuanya itu hasil dari barter gitu. Ya enggak lah, enggak semuanya dari hasil barter. Bisa jadi itu kan kegunaannya ada yang memang itu sangat digunakan dalam arti memang masyarakat yang buat. Contohnya yang diketemukan di mana itu di Kujalit. Nah itu kayak semacam periuk. Jadi itu tempat untuk memasak atau apa. Jadi kan itu namanya juga dari tanah liat. Gitu. Yang pasti kan di sini banyaknya dari tanah liat. Nah kalau keramik asing ini yang pasti kan apa namanya dari asing gitu loh ya. Ada zamannya dinasti Ming atau siapa kan gitu. Nah yang pasti secara logikanya kan ya kita nggak punya gitu loh, tapi yang punya kan orang asing, maka terjadilah sejadi seperti itu dari pertukaran. Dari ruang sebelah ya banyak tentang relief, kemudian kita ke sini banyak kesenian dari Lumajang. Saya ingin tanya ini Bu, apakah untuk yang ini itu benar-benar apa menjadi ciri khas Lumajang, motif seperti ini? Motif? Iya. Motif apa ya? Motif yang mana? Ini Bu. Motif itu. Nah, Iya. sebetulnya itu kreasi ya, istilahnya sebuah seni. Ya. Karena ini merupakan alat musik percampuran dari Jawa dan Madura atau apa namanya dari perpaduan orang-orang Jawa sama Madura, maka disebutlah namanya pendalungan. Nah, pendalungan. Terus kenapa akhirnya mereka membuat sebuah alat musik? Maka dinamakanlah danglung. Jadi intinya hiasan atau lukisan-lukisan seperti itu yang pasti itu adalah ciri khas punyanya orang-orang dari pendalungan, pencampuran dari orang-orang Jawa dan Madura tadi. Makanya kenapa ada corak yang ini itu kan dari khas Madura atau sebetulnya. Iya. Tapi karena ada tinggal di sini, terus mereka berbaur, terus hasilnya mencampurkan diri sama orang Jawa, maka terbentuklah motif-motif seperti ini dan juga alat musik ini yang dinamakan alat musik danglung. Gitu. Baik. Kemudian kita mau tanya tentang ini Bu, apa? Jaran Kenca. Iya, ikonik dari Lumajang sendiri yaitu Jaran Kenca. Bagaimana awal mulanya bisa menjadi ikonik dari Lumajang? Sebetulnya perlu adik ketahui ya, bahwa untuk Jaran Kenca ini juga pernah diakui sama Probolinggo, sama Jember. Nah, itu pun juga tidak bisa dipungkiri bahwa mereka juga mengakui karena Probolinggo sampai Jember sampai arah ke timur itu kan merupakan wilayah tapal kuda. Tapal kuda. Ya, tapal kuda. Yang pasti untuk keseniannya menghampir sama. Cuma alhamdulillah secara arkeologisnya ya, Lumajang itu menemukan pembuktian secara fisik atau secara arkeologis, yaitu mungkin ada yang sudah lihat tadi, yaitu berupa relief kuda hias. Nah itu makanya itu yang menjadi acuan bahwa ini merupakan punyanya Lumajang atau ini memang harus jadi ikon Lumajang untuk keseniannya atau untuk seni dan budaya seperti itu. Baik Ibu, di sini ada baju pengantin yang khas dari Lumajang. Apa yang membedakan dari baju pengantin Lumajang dengan daerah-daerah lainnya? Sedangkan kalau kita lihat dari daerah Pendalungan itu sama, Bu. Yang menjadi ciri khasnya itu apa? Yang membedakan? Nah, ini mungkin ada yang bilang mirip-mirip dari Jogja ya, atau Dodotan ya namanya ya. Tapi kalau untuk Lumajang sendiri ini namanya kan Sari Agung Keprabon. Sari Agung Keprabon. Sebetulnya ada dua. Yang satu lagi itu namanya Sari Agung Kaputran yang warna hitam terus pakai yang emas itu apa namanya Sari Agung Kaputran. Tapi kalau yang di depan kita ini adalah Sari Agung Keprabon ya. Untuk ciri khasnya itu kita melihat dari batik-batiknya itu. Ya, motif itu, batiknya. Motif batiknya itu ada kayak sulur pakis, terus ada lagi apa namanya
apa itu gambarnya kayak ini apa simbolnya Majapahit juga kan ada itu ya. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena kembali lagi bahwa kita tidak bisa memikiri dari sejarahnya dulu bahwa ini diakui bahwa di sini merupakan Kedaton Timur. Kedaton Timur. Ya, Kedaton Timur. Kalau Kedaton Barat itu yaitu wilayah Majapahit. Dengan simbolnya itu kalau Kedaton Barat itu atau Majapahit itu adalah emas. Tapi kalau yang Kedaton Timur yaitu Lumajang ini adalah warnanya perak. Jadi itu yang menjadi ciri khasnya. Itu tentang wayang krucil yang ada di depan kita. Ini katanya berasal dari Ngawi, Bu. Kenapa bisa sampai Lumajang dan juga masuk di Museum Lumajang? Ya memang benar ini adalah wayang dari Ngawi ya, misalnya wayang khas Ngawi. Cuma pernah memang dari cerita itu bahwa ini pernah juga Islam berkembang di Lumajang dalam rangka untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam. Seperti itu. Makanya kenapa untuk wayang krucil itu biasanya ceritanya itu tentang kenabian, tentang kewalian, itu. Dan juga ini apa namanya, nama-namanya itu diambil juga dari tokoh-tokoh agama Islam. Tokoh-tokoh tentang ya agama Islam juga, terus tokoh-tokoh tentang ini apa raja-raja di Pulau Jawa atau bangsawan di Pulau Jawa seperti itu. Nah, dari tadi kita sudah keliling, Bu, banyak benda-benda, banyak kesenian yang baru kita mengerti. Ya. Nah, di Museum Daerah Lumajang ini apa yang benda atau yang sangat berharga di sini, Bu? Kalau berbicara berharga semuanya berharga ya. Nah, tapi kalau untuk menjadi ikonnya ya itu mungkin bisa Adik lihat itu yang di depan itu yang apa namanya ya, Surya Majapahit itu. Nah itu karena diperkirakan tuh memang apa ya lebih tua ya. Di zamannya apa namanya pergerakan itu zamannya prasejarah itu sudah ada seperti itu kalau untuk ikonnya. Oh, jadi yang paling ikon hanya itu, Bu, di Iya, tapi sebetulnya kalau kita berharga semuanya berharga banyak karena di sini juga ada umpak batu, terus ada juga peninggalan apa namanya zamannya Majapahit itu apa lingkaran sumur atau jobong itu banyak di sini ada gitu loh. Terus ada juga kan keris tadi itu ada tombak atau apa itu kan itu banyak di sini. Baik, Bu, terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Iya, oke, sama-sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat menginspirasi masyarakat sekitar untuk bisa berkunjung ke dalam museum ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.